Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada masa kecil saya ada seseorang mantri sunat yang jasanya sungguh sangat laku keras. Hampir setiap anak laki-laki di kabupaten saya bisa dipastikan pernah merasakan suntikan, jahitan, dan tangan cekatannya. Tapi anehnya tidak ada satupun anak laki-laki di kabupaten saya yang mau mengulangi menggunakan jasanya. Kalau ada yang mau 2 kali agak aneh rasanya. Dengan jasanya, mantri sunat tersebut dapat berkehidupan layak dan berkecukupan. Keahlian yang dimiliki dalam memperbaiki sesuatu yang vital pada anak laki-laki di daerah saya membuat mantri tersebut sangat diakui dalam profesinya, bahkan oleh sesama mantri. Satu hal yang mengurangi kualitas jasanya adalah keahliannya menurun seiring dengan usia yang bertambah dan menurunnya fungsi penglihatannya. Tetapi tetap saja dia masih sangat layak untuk berkehidupan layak dan berkecukupan pada masanya. Masih banyak profesi-profesi lain di luar sana yang mendapatkan pengakuan atas jasanya tetapi entah karena apa tidak selayak dan secukup seperti cerita tadi, sebagai contoh Widyaiswara. Seorang Widyaiswara bertugas untuk memfasilitasi pelatihan bagi pegawai di lingkungan instansinya sebagai suatu pemenuhan standar kompetensi sebagaimana diwajibkan dalam institusi tersebut. Jam pelatihan yang cukup panjang dan melelahkan membuat jasa yang diberikan Widyaiswara atau fasilitator tersebut dihargai dengan sebutan honor. Dalam satu hari yaitu 10 jam pelatihan seorang Widyaiswara memandu para peserta dari jam 7.45 sampai pukul 16.30 dan tidak jarang pelatihan tersebut berlangsung selama 5 hari penuh. Persiapan yang dilakukan tentu juga tidak main-main, dimulai dengan mempelajari atau bahkan ikut menyusun kurikulum dan silabus untuk kemudian menyiapkan bahan tayang materi ajar, bahan ajar, sampai strategi penyampaian dalam setiap sesi pelatihan. Banyak dari kami yang harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk memandu satu pelatihan menghabiskan waktu 3-5 hari sebelum hari pelatihan. Terkadang malah terpaksa tidak bisa bersantai liburan bersama keluarga di akhir pekan atau bahkan pas libur panjang karena hari kejepit nasional, Harpitnas, demi menyiapkan sebuah pelatihan yang sudah harus dimulai di hari Senin. Kami tentu saja berterima kasih dan bersyukur atas penghargaan yang diberikan berupa honor dalam setiap penugasan kami. Bagaimanapun itu adalah vitamin penambah energi bagi kami dalam melaksanakan tugas menjadi fasilitator diklat. Hanya saja, hati sedikit masbul karena semenjak tahun 2013 tarif honor yang kami terima masih sama sampai sekarang, ya 10 tahun. Memang ini adalah tambahan penghasilan yang sifatnya variabel tetapi apakah tidak ada sedikit pun rasionalisasi dalam penetapan tarif? Belum lagi adanya pembeda jika yang menjadi fasilitator pelatihan bukan Widyaiswara akan tetapi narasumber dari satker lain tarifnya lebih besar dibanding kami yang bekerja sesuai profesi kami. Padahal kan sama saja, semua juga punya gaji dan tunjangan dan bahkan konon katanya THP mereka lebih besar. Alasannya adalah karena itu bukan tugas mereka. Padahal ketika mereka diminta menjadi fasilitator diklat, mereka kan juga meninggalkan tugas pokok mereka. Harusnya tunjangan mereka dipotong karena tidak melaksanakan tugas dan fungsi. Tapi sudahlah, aturannya memang begitu. Ada satu lagi yang janggal di sini, sering fasilitator dari satker lain itu menamakan dirinya sebagai sopir tembak, karena mereka hanya memandu saja, seluruh bahan dan persiapan sudah disiapkan sebelumnya oleh Widyaiswara. Cukup aneh tarif supir tembak lebih besar dibandingkan dengan supir asli.
Tarif honor tersebut setiap tahun ditetapkan dalam standar belanja instansi yang merupakan usulan dari instansi dan dilegalkan dalam PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Semenjak tahun 2021 mulai diberlakukan jam minimal sebagai bentuk pengabdian dengan mengurangi porsi pembayaran honor sejumlah 21 jam pelatihan setiap rangkaian pelatihan yang kami pandu dalam 1 bulan. Jadi supir asli dengan tarif yang lebih kecil masih ditambah dengan potongan jam minimal membuat panggilan dari luar instansi untuk memandu pelatihan semakin jauh lebih menarik. Saat ini profesi Widyaiswara di instansi hanya sebagai syarat akreditasi untuk suatu lembaga bisa melaksanakan pelatihan berjenjang dan belum dianggap sebagai profesi yang krusial dalam meningkatkan kompetensi pegawai ketika melihat yang terjadi pada fenomena supir tembak. Jika memang begitu, apa tidak lebih baik menggunakan supir tembak saja yang tidak perlu kena jam minimal dan kami dapat berkarya di jabatan fungsional lainnya. Tahun 2022 ada sedikit angin segar dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepala LAN perihal penetapan kelas jabatan fungsional Widyaiswara. Dalam surat edaran tersebut ditetapkan kelas jabatan yang sedikit lebih tinggi dibanding dengan penetapan kelas jabatan yang berlaku sekarang. Penetapan kelas jabatan oleh LAN sudah sesuai dengan penetapan yang diterbitkan oleh Menteri PANRB. Namun sudah setahun lebih belum ada penyesuaian atas kelas jabatan Widyaiswara sampai narasi ini dibuat. Entah apa yang membuat proses penyesuaian kelas jabatan yang tentu saja menambah penghasilan itu tidak juga selesai. Mungkin saja orang-orang terlalu sering mendengar lagu Umar Bakri, Nyai Iwan Fals, jadi kami para WI memang diminta untuk berpikir tentang pengabdian. Ya, kami memang tulus mengabdi, tapi sudah sewajarnya juga profesi kami lebih dihargai sebagaimana orang-orang saat ini masih sangat menghargai jabatan struktural. Karena jabatan ini ada, tentu karena bangsa ini sepakat bahwa pendidikan adalah hal yang penting dalam perjuangan bangsa ini.